Heb je nog een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? We hebben gewoon contact, zeg maar. En het is gewoon even allemaal afwachten. Mereka itu ganti warga negara kita, slot main di Eropanya aja makin sulit. Karena kita belum ranking 50 besar dunia, kita masih 120, mereka banyak yang berkorban. Ketum PSSI Erick Thohir merespons kabar Emiliano Jonathans akan dinaturalisasi. Untuk sementara ini indikasinya belum mengarah untuk naturalisasi. Emiliano Jonathans adalah pemain keturunan Indonesia di Belanda yang dikabarkan berasal dari Depok. Saat ini ia memperkuat klub Eredivisie FC Utrecht. Adapun kabar naturalisasinya mencuat sejak tahun lalu ketika ia diketahui punya garis keturunan Belanda Depok. Kabar semakin menguat seiring kedatangan ayahnya ke Indonesia saat ini. Een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? We hebben gewoon contact, zeg maar. En het is nog, ik heb video. Saya tidak bisa komentar sebelum prosesnya terjadi. Saya juga tidak bisa komen mana pemain dipilih atau tidak, karena itu kan prosesnya masing-masing, kata Erick Thohir dalam keterangannya. Yang pasti saya tidak mau pembentukan timnas itu ada pemain titipan karena itu yang merusak dari strata pembinaan secara nasional. Ujarnya menambahkan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak sembarangan dalam menentukan kriteria pemain keturunan untuk naturalisasi. Belakangan ini memang banyak pemain keturunan menyatakan minat untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun ternyata tidak semua pemain akan mendapatkan kesempatan emas tersebut. Erick Thohir dengan tegas menyampaikan bahwa PSSI hanya akan melakukan naturalisasi bagi pemain yang memiliki kualitas tinggi. Pemain juga harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan dari pelatih. Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya, ujar Erick Thohir dalam keterangan resminya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSSI tidak asal dalam mendatangkan pemain keturunan. Setiap pemain yang akan dinaturalisasi harus melalui proses seleksi ketat terlebih dahulu. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia memang gencar mendatangkan pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda. Langkah ini diambil sebagai upaya mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi akan tetap dilakukan secara transparan. Setiap pemain yang dinaturalisasi harus memiliki kualitas yang tidak diragukan. Kebijakan ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif di kancah internasional. Gelombang naturalisasi timnas Indonesia berlanjut pengamat bisa menambah kedalaman tim dan memperkaya game plan. Gelombang naturalisasi pemain timnas Indonesia bakal terjadi lagi. 5 pemain diaspora asal Belanda diisukan sedang didekati untuk jadi WNI. Apa manfaatnya? Nama yang santer disebut antara lain Mauro Zijlstra, Emiliano Jonathans, Pascal Struijk, Dinzan Bergen, dan Tristan Guijar. Bahkan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dan asistennya turun gunung langsung bertemu dengan pemain bidikannya. Termasuk mereka terbang ke Inggris untuk dialog dengan Pascal Struijk yang baru saja mengantar Leeds United promosi ke Premier League. Ayah Emiliano Jonathans juga sempat datang ke Indonesia ketika JIZS DKK menjamu Bahrain pada matchday ke-8 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. PSSI dan tim pelatih timnas Indonesia makin agresif menjemput bola dalam pendekatan kepada calon pemain naturalisasi.
Penambahan pemain diaspora baru langkah strategis dan wajar untuk timnas Indonesia. Saya kira setelah menjalani 2 pertandingan lawan Australia dan Bahrain, tim pelatih tahu kekurangan timnas Indonesia. Menurut kita materi yang ada sekarang sudah cukup, tapi di mata pelatih masih kurang. Nah, kekurangan itulah yang sedang ingin ditutupi dengan mencari pemain naturalisasi baru, ujarnya. Pemain baru nanti akan menambah kedalaman tim dan bisa memperkaya game plan di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Calon naturalisasi itu 2 posisi bek dan sisanya bernaluri serang. Tampaknya saat ini 2 sektor itu yang ingin diperkuat oleh Patrick Kluivert. Pemain baru ini menambah kekuatan timnas Indonesia di putaran ketiga atau nanti jika harus bersaing di fase keempat untuk lolos ke Piala Dunia 2026, ucapnya. Dengan masuknya pemain naturalisasi nanti, Patrick Kluivert bisa punya variasi permainan lebih banyak lagi. Di era Shin Tae-yong materi pemain terbatas, sehingga variasi permainan cenderung monoton karena Shin Tae-yong fokus di pertahanan. Tapi berikutnya Patrick Kluivert bisa improvisasi lebih baik karena kedalaman tim mulai bagus. Selamat datang Pascal Struijk di Timnas Indonesia, ini bisa bikin Cina ketar-ketir. Atmosfer panas mulai terasa menjelang laga penentuan antara Timnas Indonesia melawan Cina pada 5 Juni 2025 mendatang dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan diprediksi menjadi salah satu laga paling menentukan nasib 2 tim yang kini berada dalam tekanan besar. Timnas Indonesia saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara grup C dengan koleksi 9 poin hasil dari 8 pertandingan. Posisi ini masih cukup menjanjikan untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Sebaliknya, China berada di dasar klasemen dengan hanya mengumpulkan 6 poin, membuat laga kontra Indonesia menjadi momen hidup dan mati bagi skuad The Dragon. Menambah bumbu panas laga ini, rumor bergabungnya pemain berdarah Indonesia, Pascal Struijk, ke dalam skuad Garuda semakin ramai dibicarakan. Bek tengah yang bermain untuk klub Inggris Leeds United ini tengah menjadi sorotan media, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di China dan Belanda. Struijk, yang memiliki darah keturunan Indonesia dari garis kakek neneknya yang berasal dari Surabaya, disebut-sebut siap menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan postur tinggi menjulang 91 meter dan pengalaman bertanding di kompetisi elit seperti English Championship dan Premier League, Struijk dianggap sebagai aset penting yang bisa memperkokoh lini belakang timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun ini sebelumnya berharap masuk dalam skuad timnas Belanda. Namun, persaingan ketat di lini pertahanan Oranje membuat peluangnya menipis. Kini, pintu menuju timnas Indonesia terbuka lebar, apalagi setelah ia tertangkap kamera duduk berdampingan dengan pelatih Patrick Kluivert saat Leeds United menjamu Oxford United pekan lalu. Langkah tersebut makin menguatkan spekulasi bahwa Struijk serius mempertimbangkan untuk membela Garuda dalam laga-laga krusial ke depan. Apabila proses administrasi naturalisasi berjalan lancar, sang pemain bisa langsung tampil saat Indonesia menjamu China dan Jepang pada Juni mendatang. Kabar ini ternyata menimbulkan kekhawatiran di kubu lawan, khususnya media China. Media lokal di sana menilai bahwa kehadiran pemain sekelas Struijk bisa menjadi ancaman serius bagi peluang China untuk mencuri poin dari laga tandang mereka di Jakarta. 现在是早上的9点钟澳洲时间。那此时此刻，我们正在堪培拉的国会大厦。 Dengan menyebut situasi ini sebagai mimpi buruk baru bagi The Dragon, media Cina menggambarkan betapa berbahayanya timnas Indonesia jika diperkuat oleh bek sekelas Eropa. Cina yang sebelumnya masih menaruh asa untuk merangkak naik di klasemen harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka bisa semakin terbenam jika gagal meraih poin dalam 2 laga sisa. Kehadiran Struijk di skuad Garuda bisa membuat pertahanan Indonesia lebih tangguh dan terorganisir, sesuatu yang memang menjadi kekurangan tim dalam beberapa laga terakhir. Sisi lain,
Indonesia mendapatkan suntikan semangat baru dari wacana kedatangan pemain naturalisasi. Struijk bisa menjadi bagian dari strategi panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional secara menyeluruh. Meski proses naturalisasi tak semudah membalikkan telapak tangan, optimisme tinggi terus digaungkan oleh berbagai pihak. Jayden Oosterwolde akui sudah ada kontak dengan PSSI. Akan jalani naturalisasi dalam waktu dekat. Pemain keturunan Indonesia yang kini membela klub raksasa Turki Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, secara terbuka mengakui bahwa dirinya telah dihubungi oleh PSSI terkait kemungkinan memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini pun langsung menjadi sorotan publik sepak bola di Indonesia, mengingat PSSI terus aktif memburu dan melakukan naturalisasi kepada pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Jayden menyebut bahwa bukan hanya Indonesia yang mendekatinya, tetapi juga timnas Suriname. Meski mendapat 2 tawaran untuk memperkuat tim nasional, bek kiri berusia 24 tahun tersebut mengaku belum membuat keputusan lantaran dirinya masih memiliki harapan besar untuk bisa bermain bersama timnas Belanda. Mereka meminta saya membela Indonesia. Selain itu, timnas Suriname juga meminta hal yang sama kepada saya, kata Jayden. Jayden tidak menampik adanya komunikasi dari PSSI, namun ia menegaskan bahwa saat ini belum ada agenda untuk berpindah kewarganegaraan atau bermain untuk negara lain selain Belanda. Namun, saya menundanya. Saya tidak pernah menolak, tetapi itu sama sekali tidak ada dalam agenda. Jayden juga bersikeras untuk bisa menunggu kesempatan dirinya untuk bisa dipanggil oleh Ronald Koeman selaku pelatih kepala timnas Belanda. Jayden Oosterwolde sendiri tengah menikmati kariernya di kompetisi Eropa. Bersama Fenerbahce, ia tampil reguler dan menunjukkan performa yang menjanjikan. Dengan potensi besar yang dimilikinya, bukan tidak mungkin pelatih timnas Belanda suatu saat memberikan kesempatan kepada pemain berdarah Indonesia Suriname ini. Meski demikian, ketertarikan dari PSSI patut diapresiasi sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia cukup aktif dalam proses naturalisasi pemain keturunan yang berkarier di luar negeri. Keberhasilan mendatangkan nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix hingga yang terbaru adalah Ole Romeni menjadi bukti nyata langkah serius PSSI dalam upaya meningkatkan prestasi Indonesia di level internasional. Kondisi ini membuat masa depan Jayden Oosterwolde masih terbuka lebar. Dengan usia yang masih tergolong muda, bukan tidak mungkin pada akhirnya Jayden memutuskan untuk membela Merah Putih. Meski saat ini belum menjadikan Indonesia sebagai prioritas, tidak menutup kemungkinan bahwa kedepannya ia dapat mengubah keputusan jika tak kunjung mendapat panggilan dari timnas Belanda. Kemenkum dukung proses naturalisasi pemain timnas agar bisa tampil di Piala Dunia. Proses naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia diperkirakan akan bertambah pemain keturunan Indonesia lainnya yang segera bergabung sebagai warga negara Indonesia. WNI. Hukum Kemenkum RI menyatakan dukungannya terhadap langkah ini. Menteri Hukum RI, Supratman Andi Aktas, menegaskan dukungannya kepada PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait naturalisasi tersebut. Pokoknya kami Kementerian Hukum pasti akan support PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Harapan rakyat Indonesia untuk tampil di Piala Dunia itu harga mati, ujarnya kepada wartawan. Berkas-berkas disiapkan, proses naturalisasi ini dijadwalkan berlangsung segera. Kami mencoba mengerjakan naturalisasi dengan sangat cepat demi timnas Indonesia yang lebih baik ke depannya. Terbaru, media Cina 163 ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan timnas Cina. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini dia merumput bersama klub Inggris Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pencinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal jadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia.
Kabar itu makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak sekadar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan berbincang. Media China pun turut soroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal jadi amunisi tambahan timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui skuad Garuda masih melakoni 2 laga lagi di grup C. Mereka akan melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Bagi China sendiri, laga melawan timnas Indonesia jadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini China 3 posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Nomor 1 bek tengah. Nama Pascal Struijk memang ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia saat ini. Apalagi Pascal Struijk diketahui sempat berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Momen itu terjadi di laga Oxford United versus Leeds United di laga lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025 pada pertengahan April 2025. Kuat dugaan ada pertemuan yang terjadi di antara mereka. Jika itu benar, Pascal Struijk berpotensi membela timnas Indonesia. Sebab Struijk memiliki darah Indonesia dan sudah lama diincar PSSI untuk memperkuat Garuda. Kehadiran Pascal Struijk tentunya bisa membuat timnas Indonesia makin tangguh, apalagi dia berlabel pemain serba bisa karena dapat mengisi banyak posisi. Berikut 3 posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia. Ketiga, bek kiri. Salah satu posisi yang bisa dimainkan Pascal Struijk jika resmi dinaturalisasi timnas Indonesia adalah bek kiri. Posisi ini pernah diisi Struijk sebanyak 28 kali. Kalau bermain di posisi tersebut, Struijk pun bisa tampil moncer. Dia bisa mencetak 3 gol dan 1 assist. 2. Gelandang bertahan. Lalu Pascal Struijk juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Dia pun cukup tangguh kala bermain sebagai jangkar di lini tengah. Alhasil Struijk pernah mengisi posisi gelandang bertahan dalam 18 pertandingan. Di posisi ini, dia pun bisa turut cetak gol dengan catatan sudah ada 2 gol yang tercipta. 1. Bek tengah. Terakhir ada bek tengah. Posisi ini paling sering dimainkan oleh Pascal Struijk. Total, dia sudah tampil di posisi bek tengah hingga 128 pertandingan. Tak hanya cakap menjaga lini pertahanan, Pascal Struijk juga bisa bantu cetak gol kala bermain di posisi ini. Dia mencatatkan 16 gol dan 3 assist kala bermain di posisi tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kualitas individu atlet bukan satu-satunya syarat dalam menaturalisasi pemain untuk membela timnas Indonesia. Skuad Merah Putih belakangan identik dengan pemain-pemain naturalisasi lantaran kedatangan pemain dari Eropa yang gencar dalam kurun 1 tahun belakangan atau di saat Erick Thohir menjabat sebagai orang nomor 1 di PSSI. Erick menjelaskan dirinya bukan perintis, melainkan pewaris dari program naturalisasi pemain timnas Indonesia. Pria yang kini menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun menjelaskan PSSI mencoba mengubah tata cara menaturalisasi pemain dari luar negeri demi kualitas tim Garuda yang lebih baik. Kami punya sejarah panjang soal naturalisasi sebenarnya. Bahkan itu sudah ada sejak 3 atau 4 ketua PSSI sebelum saya, kata Erick dalam siniar. Jauh sebelum Erick menduduki kursi PSSI 1, banyak pemain dari luar negeri dinaturalisasi dan masuk ke timnas Indonesia seperti Christian Gonzalez, John van Bokering, Tony Kusel, Rafael Maitimo, Diego Michels, Osa Saha, Victor Igbonevo, sampai Stefano Lillipali. Pada 2023 datang Jordi Amat dan Sandy Walsh, yang kemudian disusul pemain-pemain macam Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hapner, hingga Jay Itzes, Tom Haye, Martin Paes, dan Calvin Verdong yang kini menjadi penggawa timnas Indonesia. Erick menjelaskan kualitas tetap jadi sorotan utama dalam melakukan seleksi untuk naturalisasi pemain, namun di sisi lain ada pertimbangan lain yang tak kalah penting. Bukan hal baru,
Namun kami coba memperbaiki naturalisasi ini dengan pemain yang berkualitas dan juga memiliki jiwa nasionalisme. Kami tidak hanya membawa siapa saja, saya sangat percaya hati. Dan pikiran harus diberikan semuanya, terang Erik. Saya ingin semua orang yang datang ke pertandingan, tidak hanya pemain, pelatih, dan supporter yang memberikan dukungan luar biasa, mereka juga membawa hati. Ini nilai berbeda yang kami coba bangun. Pada saat yang sama nasionalisme menjadi bagian dari hiburan dan pertandingan, ujarnya menambahkan. Ciro Alves disebut bakal menjalani naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, tapi belum tentu untuk bisa membela timnas Indonesia. Ciro Alves sangat terbuka untuk bisa menjalani proses naturalisasi agar menjadi warga negara Indonesia. Anggapan ini mencuat setelah kabar pemain 35 tahun itu akan hengkang dari Persib Bandung di akhir musim ini. Ciro Alves telah memberi pengumuman bahwa dirinya akan tidak berada di Persib Bandung lagi. Setelah musim 2024-2025 berakhir, kabar ini meninggalkan kesedihan bagi bobotoh hingga banyak dari mereka yang mendesak Ciro Alves agar dinaturalisasi untuk bisa masuk slot pemain lokal, sehingga bisa tetap berada di Persib Bandung. Istri Ciro Alves, Maria Eduarda Mondadori sendiri sangat terbuka dengan rencana berpindah kewarganegaraan menjadi WNI. Bahkan Maria terang-terangan mengaku sangat betah berada di Indonesia, khususnya Bandung, dan berencana membuka bisnis di sini. Kita mau bisnis di sini, kita ambil rumah, kita mau tinggal di Indonesia, kata Maria dalam live TikTok beberapa waktu lalu. Tapi kita harus naturalisasi bertiga, Ciro, istri, dan anak. Di sesi live TikTok lainnya, Maria Eduarda mengatakan bahwa ia dan sekeluarga akan tinggal di Bandung. Sehingga mereka akan tetap tinggal di Bandung meski Ciro Alves berpindah klub dan sudah hengkang dari Persib. Saya bicara tiap hari, tiap live, saya orang Bandung, betul? Ujarnya. Mungkin kita tinggal di Bandung selamanya, Ciro tidak bisa bermain di Persib lagi tapi kita mau tinggal di sini. Ciro pindah klub tapi kita pilih Bandung sebagai rumah kita, tambahnya. Meski Ciro Alves membuka peluang naturalisasi untuk jadi WNI, tapi untuk bisa membela timnas Indonesia adalah lain hal. Secara aturan, Ciro Alves bisa menjadi WNI karena sudah tinggal menetap di Indonesia selama 6 tahun. Ciro Alves pertama kali datang ke Indonesia pada 2019 saat direkrut Tirakabo dari Chonburi FC. Menpora Dito Aryo Tejo pernah menyatakan kalau ingin mengetatkan program naturalisasi untuk timnas Indonesia. Pemain yang dinaturalisasi harus memiliki darah atau keturunan Indonesia, sedangkan Ciro tidak. Saya kira naturalisasi ke depan tidak dihentikan, tapi filter dan kontrolnya yang harus diperhatikan, kata Dito pada Juni 2024 lalu. Proses naturalisasi ini sendiri yang kebetulan pemain diaspora kita adalah strategi jangka pendek. Naturalisasi untuk kepentingan timnas dan naturalisasi sekarang ini harus memiliki darah Indonesia, tambahnya. Cek harga pasaran 3 calon pemain naturalisasi tambahan di timnas Indonesia. Tinggi banget. Ada potensi PSSI mendapatkan 3 pemain keturunan lagi sebelum FIFA Matchday Juni 2025 dimulai, yakni Pascal Struijk, back, Leeds United, Tristan Guijer, fullback, wing kanan, Peg Zwolle, dan Miliano Jonathans, winger FC Utrecht. Pascal Struijk kedapatan berada di tribun yang sama dengan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, saat Oxford United menjamu Leeds United pada Sabtu 19 April 2025 dini, hari WIB.